Ini kakinya harus nempel gini ya? Enggak. Hehehe. Bangsat, emang bangsat. Ngapain nih, Pak? Hah? Ngapain? Ngapain? PS take over. Hai. Anjay, karena kita kehilangan satu anggota kita ya Ya, untuk kebetulan dia lagi beberapa minggu ke depan kayaknya. betul, karena dia lagi KKN ya. Mm-mm. Kita Dan doakan aja semoga dia selamat ya semoga tidak terbawa ombak ya kan. dan juga tidak terjadi hal-hal yang di luar Betul. kendali. Iya. Betul. Contohnya hal yang di luar kendali. Kayak ini deh, kayak film deh. Lu tahu kan film Oh, yang di Desa KKN Penari. Desa Penari? Oke. Apa Ya. yang terjadi ketika KKN di Desa Penari? Kok lu udah nonton belum sih filmnya? Gue udah kan ini gue sebagai ini mewakili orang yang tidak nonton. Gak akan mungkin sih kalau nggak nonton. Itu berapa juta ya? 7 juta kayaknya ada Iya ya? anjing itu 7 itu juta. banyak soalnya yang nonton, cok. Hmm, Dan gimana ya? KKN Desa Penari itu kan katanya diambil dari kisah nyata kan? ya, Dari kisah kisah nyata nyata betul. mahasiswa-mahasiswa yang lagi KKN. Tapi mereka dihasut oleh syaiton Ya ketika itu untuk melakukan adegan yang memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, nah itu. berkembang biak gitu. Cuman Tapi tidak salahnya di tempat salahnya yang kan seharusnya ya ya, kan. di tempat itu tempat sakral lah kalau buat Mm-mm. orang-orang sana katanya. Cuman menurut gua itu agak ya ada di hiperbola dikit lah mungkin. Mm-mm. Karena untuk Kayak menarik berlebihan gak sih? enggak sih kalau kalau hal itu mungkin aja terjadi. Iya. Hal itu mungkin aja terjadi karena gini deh. Lu pernah ke kampung gua kan? Ke Mm. Jawa. Nah, gimana auranya? Auranya memang bisa dibilang beda dengan kampung-kampung lain. Ya, Karena yang menurut gue ya, yang membuat di eh, tempat lu itu sedikit auranya agak mistis itu karena bau kemenyan. itu dari rokok ya. Ya, Itu dari rokok. karena kan gue di khususnya di tanah Sunda tuh kayaknya udah jarang yang pakai kemenyan tuh. Gue malah nggak pernah lagi nyium bau di kampung-kampung di Jawa Barat ya. Iya kan? Masih ya Hmm, udah jarang banget gue nyium itu kecuali di daerah Jawa. Di Jawa makanya pun sekarang udah jarang sih. agak lumayan mistis lah Iya, gitu. tapi kan fun, Fun, iya fun. fun mau diambil Pantai Selatan. Nggak fun ya kalau gitu ya. Mau diambil Ratu Pantai Selatan mah nggak fun jatuhnya itu. Iya, tapi itu fun, Cok. Sebagai gantinya lu jadi punya cerita untuk diceritakan ke orang lain kan. Betul. Dan kalau mau yang tahu cerita lengkapnya ada di Spotify dan Noise dengan judul Mistis Mistis Fantastis satu ya. Satu atau dua. Satu itu. Itu pertama banget yang kita masih berdua, formasi Oh iya berdua. ya. Yang dua tuh yang Yang dua tuh dua tuh apa ya nyeritain apa ya? Gue lupa. lupa Ya yang udah kedua. pokoknya kalian dengerin Nah, aja. dengerin aja lah Nanti itu. linknya ada di deskripsi kok. Betul, kalau mau dengerin boleh gitu. Rokok mana rokok? Nah, gitu. Jadi kali ini kita ngomongin apa ya? Nggak tahu ya ngomongin apa ya. Gue juga jujur bingung. Yang biasanya bertiga gitu kan kita Hmm, bertiga have fun, ketawa-ketawa. Berdua tuh jadinya biasanya suka serius, Cok. betul. Yang Dan gue kita anehnya udah mungkin hampir 2 tahun ini nggak pernah berdua lagi. jarang, jarang, Udung jarang Petek ya. banget, ya jarang banget. Mm. Eh, Makanya ini baru pertama kali dan pertama kalinya juga kita berdua dalam bentuk formatnya video. betul, ini akan tayang di YouTube. Jadi kalau kalian lihat ini nanti boleh dibantu subscribe juga ya. Betul. Untuk versi audionya nanti mungkin menyusul di Spotify dan juga di Noise. Ya, Gitu, jadi jangan lupa dengarkan juga ya di Spotify dan Noise. dan kalau lancar ya, Ya, konten ini akan terus ada sampai Acil kembali. betul. Nah, konten ini akan terus ada. Ya mungkin tempatnya masih di sini atau di mana kita nggak tahu lah ya. Ya, karena jujur ini setupnya dadakan banget, Cok. Ini Dadakan dadakan. banget. Dan gue menemukan ide untuk konsep video ini itu ketika sholat Jumat. Cuman konsepnya tuh agak bangsat menurut gua lu. Tapi sumpah gue ketemu konsepnya ini waktu waktu sholat Jumat gitu. Ya, cuman Sambil waktu ngopi kan, ya ini sambil ngopi, waktu gua dengar dengar konsepnya kayak gini, anjing emang lusan. Lagi bisa-bisanya sholat Jumat mikirinnya kayak gini. Itulah yang dinamakan mungkin wahyu ya. Ada dimanapun Enggak, nggak. Wahyu Wahyu nggak kayak gitu. Wahyu nggak kayak gitu loh, Tapi kan anjing. jangan di highlight bagian itunya. Maksud gua tuh bagian keseluruhannya gitu. Daripada kita kosong nggak ada acil nggak ngetek lagi.
Ya biasanya At kan least bisa. kita terus ngetek Gue gitu. malah waktu sebelum sebelum lu bilang itu ya, gue mikir, aduh Acil KKN nih, ada waktu kosong, apa bikin monolog aja ya? Nah, Gue iya, mikirnya tapi gitu. kayaknya monolog kayak kurang gak sih? Ya soalnya monolog tuh lebih ke aib pribadi sih anjing. Hmm. Dan kalaupun harus monolog kan gua ada podcast satu lagi juga, mending di situ gua mikirnya kan. Gitu. Jadi kita kayaknya ngomongin ini Pak yang seru tuh Pak. Ngomongin soal dunia malam. Ah, udah Dunia malam lama. karena ini ngeteknya kita malam-malam. Ya Gitu. betul, ini udah jam berapa nih? Jam 9:30 ada setengah ya? sepuluhan ya. Hmm. Ini kita ngetek jam setengah sepuluh malam. Khususnya dunia malam yang ada di Bandung. Hmm. Betul. Kalau Tapi sekarang tuh gue udah jarang ngikutin ya, tapi banyak banget tempat-tempat baru yang oke banget sih. kalau dunia malamnya dalam hal apa dulu nih? Dalam hal Ya, apa kalau dulu? zaman dulu tuh disebutnya kongko, apa ya kalau istilah Ya orang tua kongko, zaman dulu kongko, tuh, kongko, kongko kongko ya bareng kan. lah gitu. Cuman kalau misalnya dunia malamnya soal apa histeria anak muda, Nah itu, kalau itu. tentang histeria anak muda, menurut gua masih sama-sama aja sih. Hmm. Perbedaannya, cuman zaman dulu sama zaman sekarang yang gua inget tuh, zaman sekarang tuh lebih anak-anaknya lebih slow. Oh, Slow, jarang ada yang keributan di jalan kayak zaman-zaman kita dulu. hmm. Bentrokan antar orang masyarakat tuh jarang. Bentrokan sosialita, Bentrokan ya itu sosial. jarang itu sekarang. Cuman ya masih ada oknum-oknum. Hmm. Kayak ada salah satu yang lagi happening banget, salah satu klub kita nggak mau sebut juga karena bukan sponsor. Yang mana nih? Yang si Najmi digebukin. Bukan, yang ada ini, yang ada macan-macannya. Jadi, rules paling utamanya di salah satu klub itu adalah tidak boleh masuk kalau Anda berumur lebih dari 30. Jadi under 30. Oh, klub Iya, klub klub literally macan, macan. enggak, klubnya tuh gua kira klub klub kayak misalnya Oh, komunitas. enggak dong. Kan kita lagi ngomongin histeria anak muda. Oh, ya udah ya Gitu. udah ya udah. Oke oke oke. Sorry sorry gue blunder dikit. Mm-mm. Kenapa gue ngomongin ini? Karena siapa tahu ada salah satu produk yang dengar masuk nih. Ini kan Ya, daripada dipajang gitar kan mending produk ya kan. betul Meja betul. juga masih kosong Masa nih. masa mau bungkus rokok sih di sini gitu kan? Mm-mm. Nggak lucu Nggak gitu. lucu. Kan siapa tahu gitu. Karena enak banget kalau misalkan ngobrol. Karena ada istilah yang namanya itu ketika kita merasakan histeria anak muda dalam tanda kutip itu adalah kita semua akan jujur. Karena ada salah satu minuman yang bernama air kejujuran. Nah, apa itu air kejujuran? Banyak banyak jenisnya Oke gitu, oke tapi oke oke. setiap orang rata-rata kebanyakan ketika meminum Mengarahnya. itu bisa mengeluarkan isi hatinya yang mungkin sulit ketika dia ada di dalam posisi Ya yang setuju setuju gue setuju itu. biasanya gitu. Setuju. Karena apa ya? Mungkin hal yang nggak bagus buat dilakukan, tapi hal itu tuh bisa jadi apa ya obat gitu buat sebagian orang. Hmm, Walaupun buat gua nggak juga sih. enggak sih kalau kalau jadi ketergantungan enggak banget sih Ya kayaknya kalau sih. jadi Untuk ketergantungan ya nggak. apa socially lah oke lah. Bukan regularly ya. Kalau regular tuh kayak kan harus tiap hari tuh Daily regular, gitu daily gitu maksudnya. enggak deh kayaknya deh. Kalau gue juga enggak, Rokok cuman juga sebenarnya gua aduh bullshit, bullshit. bullshit tuh. Malah jadi kecanduan dulu kan pengen tenang pengen apa pembelanya makin sini kayaknya mau happy mau enggak juga ngerokok terus aja gitu pengen dikurangin. Ini mau ngebahas masa lalu juga nih. Enggak ngebahas masa lalu kita Gue bisa ngebahas masuk nih. kalau ngebahas masa lalu bahaya ya kan ya bahaya nih kalau ngebahas masa lalu nih. Kenapa bahaya? Padahal enggak loh. Ya ada beberapa cerita yang kayak terlalu malu untuk diungkap Oh ya gitu udah, berarti kita nggak. dan menyangkut dengan banyak pihak gitu Oh Pak, ya udah ya bahaya udah. itu Berarti itu bahaya di skip bahaya dulu. di skip Oke. aja. Balik lagi ke soal klub yang kata lu nggak boleh di atas 30 masuk. Hmm. Gue setuju sih sama itu. Iya, setuju nggak sih? Setuju. Karena gimana ya? Kalau misalnya anak-anak muda kayak kita, kita juga masih muda ya. Anak-anak muda kayak kita tuh apa ya? Pengen fun tuh ya benar-benar fun. Mm-mm. Nah, kalau kadang kalau misalnya nyampur sama orang-orang yang di atas umur 30 tuh jadi aduh, kayak ada yang ngawasin gitu masa. Mm-mm, mm-mm. Padahal ya biasa aja mereka Terus kan. takutnya mungkin ya, mungkin kan niat setiap orang memasuki salah satu tempat hiburan itu tuh
ada yang benar-benar ingin have fun sama teman-teman, ada yang ingin mencari teman, ada yang ingin ya udah sekedar menghabiskan uang, bakar uang, dan ada yang ingin mencari seseorang untuk menemani malam-malamnya yang sepi. Lu ya. Enggak. Anjing Orang emang. lain, orang Anjing lain. emang lu. Kan beda-beda maksud gua tuh niatnya eh, kan. iya sih, ya emang cuman Kena lagi, kena lagi anjing. nggak cuman gini saat tiap kali ya. Ini emang pengalaman gue ya. Tiap kali gue kalau misalnya dulu nih ya, dulu ya, Dulu, dulu dulu. gue gue gimana ya? Selalu aneh sama lu tuh. Karena Dikit-dikit dikit-dikit emang emang sebenarnya gue tuh cupu gue tuh sebenarnya ya. Sebenarnya tuh gue cupu kalau soal kayak begitu. Karena dulu emang nggak tahu, selalu ada uang tiba-tiba gitu ya, selalu ada uang kaget. Dan iya, ya ketika di umur segitu mendapat uang kaget ini tuh, ya udah, jadi kita pikirnya, oh ya udah kita spend di sini aja daripada yang nggak ada tuh kepikiran bikin usaha, bikin apa. kalau gue ada sih, cuman karena waktu itu gue belum bisa ke manajenya ya Hmm, udah. mungkin ada sekelibat pikiran. Oh ya kalau misalkan ini dipakai apa? Dulu tuh sempat booming MLM juga kan. Iya, Nah, kita juga pernah ikutan. tuh enggak. Janganlah kalau Jangan kata ya. gua. Tapi terserah jika memang itu rezeki kalian ya mungkin kalian bisa sukses di situ, tapi kalau kalau Betul. di kita not works. Ya karena anjir, seminar-seminar istighosa bangsat. Kayak Ujung-ujungnya bayangkan ketika Anda pulang ada bendera kuning gitu. itu ngaco sih anjing, kayak Ngaco sih tiap istighosa bangsat. kayak mau UN anjing jatuhnya itu. Iya, kalau kalau zaman-zaman kita masih masih ngerasain UN kan ya. Masih Jam ngerasain UN. anak-anak sekarang mungkin udah enggak. Hmm. Cuman pas ya kalau setiap mau UN pasti kalian pernah lah ngerasain hal itu. Hmm. Bayangkan. Apa yang terjadi jika orang tua kalian dipanggil sebelum kalian? Aduh, itu kan maksudnya nggak usah dibayangin, itu akan terjadi. Tapi Betul. daripada kita ngebayangin yang jelek-jelek dan itu nggak membuat kita maju, buat apa maksud gua tuh Nah, gitu. itu cuman ya Mending ya udah maju aja udah. fuck lah kata gua. Seminar-seminar jadi istighosa. Jauh itu. Tapi ya balik lagi ya, mungkin ada orang yang sukses di situ ya bagus. Ya, it's okay sih. Kita Bagus. juga nggak akan ngejudge. Oh, oke. Cuman ya jangan nipu lah. Kasihan orang-orang yang nggak Mm-mm. tahu. Apalagi misalnya anak-anak yang baru lulus dari SMA, mereka kan masih bisa dibilang polos kan. Masih virgin lah ya. Ya, masih bisa Mm-mm. dibilang polos. Jadi ya janganlah nipu orang-orang itu. Kasihan loh. Mungkin niatnya tidak menipu Pak, karena kalau dilihat-lihat tuh banyak orang-orang yang sudah melalui fase hidup tertentu sehingga menjadi sukses versi umum lah ya. Kan Ya. sukses beda-beda ya tiap orang kan Tapi definisi sukses sukses. tuh ada 8 faktor. Gua Cuman pernah dengar tuh. cuman gue lupa lagi. Yang pasti sukses tuh udah tentu ekonomi ya. Ekonomi, iya. Ekonomi, terus yang menyangkut keduanya ada keluarga, ketenangan batin, sama apa ya gue lupa lagi, satu lagi pokoknya ada 8 deh, gue Hmm, lupa ada di buku apa gitu. Gue pernah baca itu juga. itu dan ada beberapa lah. dan ya menurut gue apapun kesuksesan menurut kalian ya udah Hmm, take it aja. beda-beda kok. Kita masih bangun tiap pagi dan sehat juga itu sukses tahu. Iya, iya, Kita masih bertahan sampai saat ini tuh sukses kalau menurut gua. kalian bisa bisa misalnya sehari masih bisa ngerokok, itu masih sukses itu Hmm. hitungannya tarafnya. Sebenarnya banyak banyak pilihan-pilihan yang ada di saking banyaknya gitu ya. Kalian memilih untuk bertahan itu juga udah kesuksesan menurut gua. Betul, betul. Nah, mungkin karena apa ya? Karena kita sekarang ini berdua, kita juga nggak tahu bahasnya mau apa. Nggak ada kan ini judulnya juga take over, jadi gimana kita aja. Ya ya udah sih, emang emang sih. Bodoh amat kita. Kalian pusing ngedengernya, ya udah nggak apa-apa Ya udah, dengerin kita aja. juga pusing soalnya. Kita juga pusing mau bikin Anjir. apa. Hok, ada ide nggak Hok? Bahas apa nih bahas Bahas apa? apa? Bahas apa? Eh, Ada ini ya, ada seseorang di balik ya layar. ada direktur kita sebenarnya, Eh, direktur kita ada director kita. yang lagi menuangkan kopi untuk kita. Kopi. Tapi kopi kok dituang ya? Ya kan cold brew. Oh, cold brew. Cold brew. Oh, pantas agak agak seger gitu Ya, ya. agak seger kan makanya. Apa ada ininya ya, ada pahit-pahitnya gitu. Karena kan kopi emang pahit Kayak basicnya. rasa-rasa apa ya? Gue pernah Pernah selalu cium. sama dia. Ah, janganlah, jangan cinta lah. Ntar dulu nih gue masih bingung mau bridging ke cintanya sebenarnya mau bahas cinta juga. Oke, oke. Cuman gue ini udah ngebuka nih jalan nih. Hmm. Tapi
sebelum ke cinta nih, ada baiknya kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi dulu nih. Yang klub eh, khusus di bawah umur 30. Jujur gue belum pernah ke sana. Sama gue juga dan ingin. Gue Sebenarnya pengen, ingin. cuman karena apa ya, sekarang apa ya, lebih lebih ke bodoh lah, fuck lah dengan hal-hal kayak gitu. Kalau misalnya gue ingin, anggapnya ke klub itu kan minum-minum ya, gue bisa minum sendiri kok, Hmm, gak butuh orang. hmm. Kayak sekarang kan minum-minum kopi gitu ya, ya Ya, nggak usah banyak-banyak. Dan banyak orang yang nggak tahu ya fun fact-nya. Kenapa ketika banyak orang-orang yang masuk ke dalam suatu klub itu, khususnya untuk awal-awal ya kan, cepat rasa-rasanya cepat sekali nih mabuknya gitu kan. Ngefly-nya cepet nih. Sedangkan kalau misalkan kalian di tongkrongan tuh mau berapa botol masih kuat tuh ya. hmm, Sedangkan pas masuk satu botol ternyata yang membuat pusing itu adalah musik lampu dan dan lampu. musik. Ya itu. Dua itu tuh wah gila Parah sih, sih. bikin pusing itu anjing. Kayaknya kalau gak meminum apapun masuk ke situ pusing sih kalau kata gue sih. Enggak sih, gerah cok. Gerah juga ya kan. Iya, sumpah. Banyak bau lah di sana lah. Banyak bau yang ah ludah ludah ada di lantai lah, apalah. Ada muntahan. Iya, anjir emang. Cuman ya ya namanya klub kan ya, it's Hmm, okay lah, emang tempat buat pelepas stres mm-mm. menurut anak muda. Dan untuk orang yang punya niat ingin ditemani malam-malam sepinya, masuk ke salah satu klub ini adalah sesuatu yang Jalan, suatu jalan suatu karena jalan. kalian tidak akan salah sasaran yang pasti. Ya. Gak akan kalian menyenggol tunangan orang atau istri orang. Eh, belum tentu. Oh iya, ya kan Belum udah tentu. banyak yang nikah ya. Ya. Aduh, kan Kan masih kecil, kok masih banyak yang nikah tuh? Gue masih kita kita mempertanyakan, tuh nah. masih kecil, tahu Kok udah nggak? banyak yang nikah, anjing? Aneh Masih gua kecil sumpah tahu, anjir. santai kali. Santai aja kali. Tapi respect sih ya. Sekali lagi gue selalu bilang gue respect Eh, sama orang-orang yang menikah di umur under 25. ya, cuman gue tetap masih masih apa ya? Buset, lu berani banget gitu Asli coy. ngidupin anak Ada orang. temen lu tuh yang umur berapa, Pai? Udah punya keluarga tuh. Ada yang baru lulus SMA Tuh, lagi. masih kecil, Bukan anjing. bukan temen, bukan literally temen gue ya, cuman gue Kenalan. kenal dia. Heeh, Ya, kenalan. Gila, kacau tuh kata gue. Berani banget. cuman kalau dia nggak patut dicontoh sih. Karena Ya, MBA. eh MBA. gua kira nikah Cuman kalau yang literally waktu nikah. itu gue ceritain ke lu, dia emang beneran, emang bener Hmm, nikah di umur segitu. Gue juga anjing kaget gila cuk. ya 20 loh. Berani loh dia Lulus masalahnya. SMA tuh goals pertama gua adalah memanjangkan rambut. Gua gak kepikiran tuh dia lulus sekolah tuh Gue pengen gondrong aja udah aja. Simpel itu dulu aja. sama sih, gue juga Ya kan waktu balas lulus dendam SMA tuh iya. nggak bisa gondrong aja. Karena Zaman gue SMA tuh setiap zaman SMA tuh pasti gondrongnya tuh gondrong-gondrong nanggung. nanggung dan itu untuk para pria pasti pernah ada di fase ini tuh Iya, sangat jelek aja. menyebalkan. Gak bisa diapa-apain udah mau lu kepinggirin ke mana kemana Mau nggak lu ikat bisa di sininya ngembang. ngembang itu Aneh gondrong banget. gondrong nanggung itu adalah salah satu style rambut yang ditakuti para pria. Iya. Cuman gue nggak tahu kenapa sekarang-sekarang malah lebih suka style itu loh. Nanggung gitu Iya, karena kayaknya sekarang udah mulai ke Harajuku Harajukuan lagi kan Harajuku tuh identik dengan rambut-rambut yang tidak presisi iya sih. ya kan ada yang panjang ke atas tuh kayak jambal ayam ada yang pendek gitu Cu- Y2K. Kalau ngebahas soal rambut ya, gue juga agak kesel nih sama dia. Ya, gue juga kesel sebenarnya. Gue juga merasa bersalah itu, Pak. Gagal tuh. Karena secara gak langsung gue yang tangan gue nih yang bekerja kan. Enggak, Tapi produknya, Pak, emang anjing gitu. Dan iya rambut lu sih. juga anjing gitu. Nyalahin rambut gua bang, bisa tanya. Eh, Produknya, produknya. justru rambut gua tuh buat beberapa cewek ya. Ya, gue setuju itu. Pas gue pegang juga anjing rambutnya bagus banget nih gitu. Untuk Ya, ukuran cowok ya. iya. Yang Karena cuma keramasan conditioner sama elips doang tuh oke sih. Yang nggak pernah ke salon tuh oke segitu sih, Pak. ya karena apa ya? Rambut cowok kan katanya lebih bagus kalau panjang kan? Oh iya. Iya, kan Hmm. fun fact-nya kan gitu kan. Makanya cewek-cewek suka, ih cowok rambut panjang kok beda ya sama cewek rambut Tapi panjang. ada cewek yang gak suka rambut panjang. Ya Suruh emang nyukur ada, mulu. Kenapa ya? ada. Karena Atau ya nggak ada figur gondrong di dalam hidupnya kali? nggak mungkin karena dia suka sosok yang lebih rapi. Hmm. Karena kan Rapi. Oh iya, iya, rambut gua paham. panjang itu ribet.
identiknya buat cewek-cewek kan ribet, ribet. harus catokan lah kalau misalnya Dan cewek-cewek ya. juga gak tahu kenapa identik dengan keberontakan, Ya, ya kan yes, rambut ya, panjang tuh kan. anarki lah ya. Mm-mm. Dan emang banyaknya CEO tuh rambutnya pada rapi, pada pendek. Tapi satu hal yang harus kalian tahu kenapa para orang-orang tinggi yang punya materi banyak di mana-mana, hartanya, propertinya di mana-mana, rambutnya pendek, kenapa? Rontok, mikirin, banyak mikir, itu tuh. Itu lebih ke genetik sih. Lu Sama sama ada jangan jangan mengeneralisir mikir, mengeneralisir Pak. itu. Profesor pada botak mikir anjing gitu. Emang ada penelitiannya itu, Ya sedikit emang, sedikit cuman enggaknya stres jangan digeneralisir dong. Lu menggiring opini yang tidak anjing. Jeff Bezos rambutnya botak, Bill Ya emang Gates Bill Gates Bill Gates agak panjang ya. nggak panjang anjing, udah tipis Ya rambutnya. tipis karena faktor umur kan. CEO Apple tuh siapa sih? CEO Apple Ya siapa? siapa ya, gue lupa. Dia juga botak, rambut Mark Zuckerberg pendek pe- tuh, botak pendek tapi ngebotak kan? dikit dikit Enggak. dikit. Enggak, rambutnya bagus loh. Karena Bahkan bule, karena bule. bahkan ada dia rambutnya sempat panjang juga kan? Hmm. Panjang-panjang ya, nggak terlalu panjang tapi Mm-mm. panjang-panjang nanggung gitu. Nggak nggak pernah gue lihat di dunia ini ada CEO dan lain-lain rambutnya se ini nih, se apa namanya, Ada, setulang ekor. Masa ada anjing? ada. Cowok 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 ada, serius. Si kayak siapa ya? Gue lupa lagi namanya. Pokoknya ya Erick Thohir udah jelas-jelas Erick Thohir rambutnya pendek anjir. siapa anjing? Kan dia juga salah satu orang terpandang. Sembilan Naga tuh, lu pernah lihat foto-fotonya? Nggak ada rambutnya panjang. Aduh, karena Ayo gimana? gimana ya? Rambut panjang itu kan identik juga dengan fashion. Ah, Orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang biasanya mereka cenderung di bisnisnya lebih bagus itu karena mereka biasanya ada hal yang kurangnya dalam fashionnya misalnya. itu juga setuju gue lagi. Kayak apa ya? Standar Iya, gitu. Keren kayak mah keren, tapi ya udah keren, standar tapi kerennya tuh cuman keren ya. Ya udah casual, casual, mm, casual formal gitu. Gak bisa, blazer iya, sama dalaman pakai vest gitu kan, gitu-gitu iya. aja kan. Karena karena mungkin ya buat setiap orang keren tuh beda-beda kan ya. Hmm, Cuman ya buat gua keren tuh ketika lu pede pakai apa aja. itu keren banget. Pas itu gue juga pernah lihat, jadi bahas fashion ya anjing. Ya udah nggak apa-apa lah anjing. Nggak Itu ada gue bahasan gue lagi. pernah lihat ada cowok yang pakai celana pendek dikomenin karena dengkulnya hitam. Tapi pas ada yang ngepiralin, bukan ngepiral, kayak diam-diam video gitu. Hmm. Tahu nggak sih? Nggak, Ya biasanya ya ada ya, di platform paparazzi lah. platform sebelah. Kok bisa ya orang-orang pede dengkulnya hitam pakai celana pendek? Tapi pas gua baca komen-komennya, nggak expect banyak yang ngebela. Ya, Ya itu udah, kalau masuknya lu, body shaming. kita justru respect gitu dengan, ya menurut gua sih bukan kekurangan ya kalau kayak Hmm. gitu ya. Mungkin kurang mawas diri aja, kurang merawat diri, tapi dia pede gitu dan dia nyaman, it's okay, nggak apa-apa. Tunggu dulu ya. Kalau misalnya dalam tanda kutip hitam, orang-orang kulit hitam gimana? Karena mungkin satu ton sama semua kulitnya kali. Ya, ada beberapa faktor loh buat di misalnya kayak di siku, di lutut itu bikin hitam ada beberapa Karena faktor. gesekan kalau nggak salah ya, Ya, biasanya gesekan celana orang yang yang terlalu suka ketat. pakai celana denim ya, terutama denim. Berat-berat lagi apalagi Ya, 20 oz. biasanya itu tuh kulit kulit di sini tuh bakal bakal lebih tipis dan jadi cenderungnya hitam. Mm-mm. Karena ya Biasanya ya. ya biasanya, cuman gue juga nggak terlalu tahu. Kita juga nggak tahu. Karena ya gue jujur gue selalu dirasisin. Bangsat emang Chinese. anjing pada. Gak rasis itu karena kita dekat kan, gue udah bilang juga. Iya Kalau sih. misalnya gue sama lu nggak kenal, Cina goblok, nah itu baru rasis. Enggak cuman kalian loh. Ya kan, berarti emang bener gue mah, fakta itu mah nggak usah Ya di. cuman ya ya udah sih. Ini kopi lu Kenapa nih, gitu? Ya dingin. ya kenapa gitu menurut gua? Yang nggak tahu lah ya, mungkin memang ide apa ya, memang mungkin beda dari kebanyakan orang kali kan. Enggak Indonesia beda anjing. eksotis Pak, Banyak banget Indonesia anjing yang kayak gua. eksotis. Tapi yang bikin ininya tuh karena lu tinggal di lingkungan yang agak Bronx gitu kan, jarang biasanya ya nggak sih? Iya sih. Iya, makanya itu Cina Cina Tapi unik. tapi gua nggak berong. Saya gua anak baik loh. Gua anak baik loh. Anjing. Gua anak baik anjir. Nggak. Nggak percaya lu. Ada satu momen ketika kita nongkrong di suatu bar. Eish.
Mau kemana nih? Enggak, Mau ini kemana coba nih? sekedar sharing. Itu karena eh, sebenarnya untuk minum tuh memang kalau kita bahas agama udah gak ya nggak usah Hmm, dibahas. Tapi memang sebenarnya butuh tuh kadang butuh tubuh tuh kadang membutuhkan hal itu udah untuk belibat lagi aja lu untuk ngomong anjing. membuat relax. Kopinya nih pahit banget anjing pakai beans apa ini? Kayak waktu di mana lu ditanya pakai bisa apa anjing. Pakai beans apa ini kopi anjing? Pahit bener anjing. Sama ada bau-bau rumah sakit kopinya. Aduh Anjing anjing. sangat. Kayaknya kita udahan ya keburu parah. Eh, gak apa-apa lah lanjut aja. Orang-orang juga pasti fine-fine aja. Soalnya emang gue punya GERD ya. Jadi kalau kopi kebanyakan agak gini gitu reaksi tubuhnya. Agak-agak gila. Bangsat. Nggak tadi lu mau ngomong apa gue jadi lupa aja. Yang itu untuk minum. Iya, iya. Kadang tubuh tuh membutuhkan hal-hal semacam itu. Tapi yang jadi salah tuh adalah ketika kita tidak mengetahui batas tubuh kita sampai mana nih. Oh, oke, Terus oke, oke. dihajar sampai pingsan, sampai apa, sampai blackout dan lain-lain. Nah, karena itu hal itu terjadi, akhirnya banyak kejadian-kejadian yang merugikan menurut gua. Itu lu ngomongin diri sendiri anjing. Enggak ada teman gua, ada teman gua. Aduh, gimana ya? Gua sebenarnya nggak mau ngegoreng lu, San. Mm-mm. Cuma ya Nggak, gimana ini ya? udah gue sharing aja gitu dari apa dari cerita-cerita orang yang pernah ketemu sama gua gitu. Wah, Hmm, waktu itu gua begini begini. Jadi gua sharing lagi di sini. termasuk lu pernah ribut sama mantan lu gara-gara hal itu. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Ya Allah. Jadi Mas, kayaknya kita telepon kayak kita telepon salah satu ahli dunia malam. siapa tuh? Ada nomornya udah gua kasih. Nah, coba kita telepon siapa tahu dia angkat. Kalau dia Oh. angkat, gaskeun. Kita Ntar dulu. tanya-tanya. Handphone mana handphone? Tadi. Aduh, Handphone, di mana di mana? handphone. Nah, Nah, coba Pai Pak. sambungkan dulu. Siapa tahu diangkat nih. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Next lagi kita tanya si ahli. Karena orang ini tuh Pai, Hmm. ahli dalam semua hal yang ada di dunia, Pai. Jadi tergantung kita lagi bahas apa, kita tanya ke dia, dia bisa memberi petuah-petuah. Ntar dulu ya, gue cari dulu nomornya. Oh, dia baru nge-reply ini, nge-reply lagi DM yang tadi gua Ah, reply. Coba kita kayaknya dia udah telepon nggak sibuk sekarang. tuh, coba. Mungkin sekarang dia bisa kita telepon ya. Dulu nih, oke, kita telepon sekarang. Kalau kalau diangkat kita sambungkan ke sini. Hmm. Biar kalian juga ngedengar suaranya lebih jelas. Masih berdering guys. Ya udahlah kita seneng. Atau mungkin dia sedang istirahat kali ya. Gak mungkin sih. Kayaknya enggak ya. Hari baru beberapa hari gitu. Baru beberapa hari dia ada dinas keluar gitu ya. Iya, Hmm, gak mungkin sih. Kalau ada misalnya dia dinas keluar. tiba-tiba istirahat cepet banget, Ya secara gitu kan, kayaknya nggak mungkin sih. siapa tahu menumbuhkan hal-hal lain, Mm-mm. cinta bersemi. Nah, Ai. ngomongin soal cinta bersemi, menurut lu ada nggak sih cinta yang benar-benar ketika kita ada di suatu momen histeria anak muda? Nggak ada. Hmm. Nggak diangkat bro. Gak diangkat lagi Nggak sibuk ada. mungkin ya sudah. Ya udahlah, mungkin nanti dia bakal Telepon balik gitu ngechat ya. ngechat balik lah ya. Kayak gitu. Ada nggak sih? Kalau menurut gua nggak ada. Kenapa lu bisa bilang nggak ada? Kan cinta tuh bisa di mana aja, bisa tumbuh dimanapun. Banyak faktor yang terjadi di Coba, dunia coba, histeria malam tuh. coba. Breakdown deh satu-satu. Lu mau Oke. dari mana dulu? Dari misalkan ketika kita lagi di Kenalan, DM. dari kenalan dulu deh. Oke, kenalan deh. Gitu. Biasanya, Hmm, ini kata temen gua nih ya, ya. kata temen gua tuh, cara untuk berkenalan dengan seseorang di dalam momen histeria itu Di adalah dengan sebuah klub lah. oh ya Gitu aja anjing. di sebuah Histeria histeria terbelibet ngomong lu anjing. di sebuah klub adalah dengan meminjam korek. Nah, ya pertama. Katanya tuh paling ampuh Ada gitu. lagi satu lagi. Apa tuh? Nawarin minum. Oh iya. Atau cemilan. Iya benar. Itu works. Soalnya kalau misalkan korek kayaknya tapi 70% pasti merokok sih Iya rata-rata pasti. ya cewek-cewek. Malah semuanya kayaknya deh. Mm. Ya minimal ngepods lah, Iya. di. Walaupun nggak ngerokok ya. Mm. Tapi apalagi nih setelah itu. Nah, katanya nih setelah minjem korek kan dikasih ngobrol-ngobrol pertanyaan yang paling utama adalah sendirian aja nih.
Nah, Ah, kalau menurut gue itu terlalu basa-basi sih. Karena gini ya, biasanya yang ke situ tuh nggak akan mungkin sendiri, iya biasanya nggak pasti akan mungkin sama sendiri. circle-nya. Ya minimal mereka berempat lah. Iya berempat Kalau sih. enggak ya mereka berdua karena emang lagi bener-bener mumet, itu lagi bener-bener pusing kan? Jarang sih yang berdua anjing. Apalagi misalkan dalam satu circle tuh cewek only tuh kayaknya jarang banget gua lihat-lihat. Eh, Teman gua lihat tuh maksudnya. teman lu atau lu yang lihat? Teman Tapi gua. sekarang banyak loh cewek-cewek doang, emang cuma cewek-cewek doang banyak. Karena mungkin security-nya sekuritasnya sudah terjamin kali ya. Sekarang tuh udah Ya, upgrade banget nggak sih? ya, ya, ya. Kalau dulu tuh kadang gak mesen minum pun bisa masuk. Sekarang kan harus open table dulu sebelum masuk. Ya. Sama ada minimal Gini deh. order. Lu tahu salah satu orang yang pernah gua kenal di zaman SMP, Hmm. kan dia suka kayak itunya cewek-cewek doang. Hmm. Oh iya. Si Siapa? Oh iya, gue tahu. ini nih. Gue tahu. Oke, gue tahu. Iya, iya. Nah, jangan sebut nama ya, makanya gua bisik-bisik. Oh iya, dia suka sama cewek-cewek doang. Iya, dia cewek-cewek doang. Gue sempet waktu itu nge-reply juga sih. Hmm. Malah nyuruh datang. Wih. Woi, apa nih? Kan cewek-cewek doang. Iya, Kenapa harus ada elunya bentar gitu? dulu nih kata Apa gua. jangan-jangan lu bisa ketika masuk tuh lu bisa mengaktifkan mode boti kan? Jadi biar merasa secure. Itu salah satu yang gua keselin juga. Anjir bangsat emang. Kita pernah nih ya nanya ada satu momen gua nanya ke AI yang ada di WhatsApp. Iya. Apakah Anda tahu Merokes? Terus dijawab ya tahu Merokes adalah bla bla dari 3 orang bla bla bla. Hmm. Dijelasin sama AI aja. Terus gua tanya, tolong sebutkan siapa saja hostnya. Di sana tiba-tiba Pai dalam kurung boti. Itu Tiba-tiba karena lu semua tiba-tiba boti anjing. anjing. Kesel gue sama AI-nya sumpah. Enggak, lu enggak nanya gitu deh, San. Oh enggak Apakah Pai Boti? Iya, Bangsat langsung. gue salahnya nanya itu dulu jadi mungkin terekam kali ya dia. Ya Bangsat apa kata adalah gua boti katanya. anjing. Gue tadinya mau nge-storyin yang Merokes pas lihat bawahnya itu, ah, bangsat nggak jadi dah. Anjing. Anjing gue digoreng kayak gitu mah, aduh bahaya cuy. Cuman ya Pai ya adalah udahlah. boti. Nah, itu lucu-lucuan Ya doang kita. lucu-lucuan aja. Gue juga ngerti sih. Nah tadi faktor-faktornya apa lagi nih Pai selain itu Pai? Kalau menurut gua ya tabrakan yang nggak disengaja. Ah, entah mau ke kamar mandi ya Ya kan atau atau habis ke misalnya dance floor. ada yang keluar kamar mandi terus kalian tiba-tiba mau nyeruduk masuk kan? Ah, heeh. Karena ini ada temen gua ya, dia juga pernah melakukan hal yang sama Hmm. dan itu bekerja ternyata anjing. Pura-pura nabrak. Ya, di Wow. dance floor loh. Hmm. Jadi pura-pura nabraknya tuh tapi kenceng sampai dia jatuh. Hmm. Maaf, sorry sorry bangun. Dia Hmm. ngebangunin, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, malah Pas dia ngebangunin langsung ada backsound backsound romantis nggak? nggak anjing Biasanya ada gitu. backsoundnya malah pusing cuk. Dum 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 dum. Tapi yang gue sukai ketika di klub itu adalah sebelum jam 12 karena live musik di situ. Ya Jam 12 ke basicnya. sana kan baru gue kurang suka sama EDM EDM soalnya. Ya karena kita sendiri emang kurang sih, Kurang kurang. untuk menikmati EDM Karena ya. gue popang sejati. Kalau gue Bernardia sejati. Belum ada satu bulan. Anjing. Top song lu tuh tahun kemarin bang. Tahun ini gue ganti. Lihat aja nanti Spotify rap gue bakal keren. Oke, kita lihat Desember nanti, oke? Desember nanti masih ada 11 bulan. Bisa lah gue seminggu play satu band metal 100 kali bisa lah. Bisa. Bisa. Bener. Sehari aja cuma 24 jam loh. Tapi ngomongin di klub, gue jadi teringat salah satu MV band yang baru-baru aja mengeluarkan album. Siapa? Band Fish. Lu tahu band Oh, Fish? Fish Nah, tahu. dia tuh jadi karena kan lu kurang nih ya wawasan band Indonya ya. Nggak sekurang itu dong, Pak. Gue juga tahu Tapi band-band Indo. rilisan barunya kan lu belum tahu nih. Iya, Ya iya emang kan? gue belum Nah, tahu. nih gue jelaskan. Jadi si Fish itu baru merilis album yang namanya Membangun dan Menghancurkan. Dengan top songs yang sering dipakai oleh wanita-wanita di TikTok adalah Nina. Yang tumbuh lebih baik cari panggilanmu. Nah, yang itu kan top Oke. songsnya. Nah, gue kecantol lah karena gue lagi buka sosmed tuh beberapa bulan belakangan ini emang lagi banyak banget orang-orang yang memakai sound si Fish ini. Terus gue Mm-mm. penasaran nih, kok
vibes-nya jadi beda kayak Fish yang dulu kan kontroversi kan nyebut Fish adalah band terkeras. Langsung Getarnya sampai anak-anak ke bass. anak-anak metal langsung bersuara di situ, wah rame tuh Gue sempat. salah satunya lagi. Karena kita penikmat metal juga. Ya, Mungkin setelah gua pahami ya kan statement itu maksud keras tuh adalah sindirannya, Pai. iya, Lirik-liriknya emang keras sih, gua sarkasnya, akui keras sih, sarkasmenya. Oke, heeh. emang Kalau sih. secara musik ya sebagaimana Fish aja gitu. Iya, kalau misalnya keras dari musiknya enggak sih. Enggak sih, heeh. Enggak. Kalau liriknya oke, Oke, gue akui itu. kalau lirik oke. Nah, di album ini tuh banyak sekali instrumen-instrumen yang sangat 180 derajat berbeda dari Fish pada biasanya. Mm-mm. Dan ada salah satu lagu yang nyantol banget di gua karena gua merasa lagu ini tuh seakan-akan dibuat untuk gua. Yang mana tuh lagunya? Judulnya Arteri. Arteri, gue belum pernah dengar lagi. Nanti lu harus dengar. Secara musik kayaknya lu bakal suka, Pak. Karena ngerok banget lah di situ lah. Cuman si MV-nya ini tuh berlatar belakang ya. Lu tahu film 15 50 Cent, 5000 of Summer? 50 Cent, 500 500 Day of Summer tuh apa tuh? 1500 of Ah, Summer. itulah. Please English. Nggak bisa Inggris. Gak bisa English. Nah, di MV itu kan lu tahu kan si di film itu keseluruhan ceritanya. Nah, ini disalurkan kembali dalam bentuk sebuah musik video. Oke. Bagus banget. Jadi di ceritanya tuh ada satu orang yang eh, suka sama bartender di situ. Cewek, Oh. bondol, crop top, Mm-mm. temen cowoknya banyak. Nah, itu kan baper lah Oke. si pria ini, baper lah Mm-mm. di situ hingga akhirnya dia udah kayak mungkin terus-terusan disakiti. Kayak dia tuh merasa spesial. Ya. Ternyata yang dia rasakan itu adalah hal-hal yang diberikan si cewek ke teman-teman cowok lainnya gitu. Jadi, oh gua kira gua salah satunya, gua satu-satunya, ternyata gua salah satunya nih. Aduh. Habis itu di endingnya tuh si cowok apa di endingnya si cowoknya tuh mau berubah kan, Nah, mau berubah. sorry. Gue potong dulu nih. Nah, Kita mau ngebahas tuh. patriarki nggak? Oh, mengangkat. Angkat Coba dulu. Halo? Halo. Bentar. Oh, lagi sibuk ya? Gue pindah kamar dulu deh. Oh ya, Oh, ya udah. oke, kita sudah tersambung dengan salah satu seseorang yang sangat ahli di dunia malam. Ya, betul banget. Konon kabarnya ini sampai terkenal se-ASEAN Ya. ke apa kepiawaian Waduh, dia, terkenal banget tuh. kepiawaian dia gitu ya. Karena kan Tadi gimana Tuan? Apakah untuk menemani seseorang ketika kita merasakan sepi di tengah malam itu harus menuju ke bar terdekat? ya, gimana tuh Tuan dengan tanggapan hal itu? Untuk menemani malam-malam yang panjang. Iya, Ya, betul. Gitu. Dia tidak perlu ya teman-teman. Kenapa Tuan? Kenapa tidak perlu ini? Tidak perlu. Karena pria itu yang pertama bermodalkan Oke, tekad. Yang kedua lembar rupiah. betul. Yang ketiga skill untuk merayu manja. Itu dia. Oh, dibutuhkan skill untuk merayu manja Tuan ternyata. Itu dia. Jadi tidak perlu ke bar teman-teman. Tidak perlu ke bar. Dengan dia WhatsApp memanfaatkan teknologi zaman sekarang udah bisa banget ya. Oh, hanya dengan bermodal WhatsApp. Tapi katanya kan Tuan ini sangat terkenal se-ASEAN ya kan? hmm, Sangat terkenal se-ASEAN untuk membuat pick up line untuk menggait wanita-wanita di dunia malam katanya. ya. Ngomong-ngomong Tuan itu suara apa Tuan? Sangat berisik sekali. Wah, nggak tahu. Di sini malah sunyi banget di sini. Oh, di situ sunyi banget. Ngomong-ngomong sedang apa Semangat. nih Tuan malam ini? Iya. Yang berisik itu sebenarnya isi pikiran itu. Oh, gitu Tuan. Oh, gitu. Itu dia. Itu Menurut dia. menurut kabar yang beredar, Tuan sedang ke salah satu tempat di Indonesia ini untuk mencari wanita-wanita untuk bisa dijadikan selir. Apakah begitu, Tuan? Apakah benar? Itu sebenarnya cuman angin angin malu aja. Sebenarnya saya di sini cari relasi. Oh, cari Relasi aja. relasi. Oke, I see. Cari relasinya dalam hal apa nih?
Dalam hal apa Nah, dulu? itu banyak sih, cabangnya banyak sih. Oh banyak cabangnya. Banyak sih. Nggak sulit untuk dibicarakan satu-satu di sini sebenarnya. Apakah sudah terlihat ada benih-benih yang tumbuh, Tuan? Sepertinya ada. Kalau melihat dari Aduh. postingan-postingan yang Tuan posting di sosial media tuh emang kayaknya sudah menemukan hal baru gitu. Ya, sepertinya ya. Hal-hal baru gimana tuh? Hal-hal baru gimana? Kayak apa ya? Kita jelasinnya harus gimana ya? Mm-mm. Sulit sih buat Sulit sih. dijelasinnya. Sulit. Gelo apa ini nih? Tuan, jadi ini gini deh, Tuan. Tuan ingin digoreng kemana sama kita, Tuan? Wah bangsat, gue baru nelfon anjing masih digoreng. Karena kita sedang bingung bagaimana menggait wanita-wanita di bar, Tuan. Ya, Tuan, betul banget itu. Aduh kok ke gua, babi. Karena dalam sejarah tuh katanya Tuan paling expert dalam hal Paling itu. piawai. Paling piawai. Ya sih. Untuk sekarang mungkin ilmu saya udah menurun ya, tapi ada yang berapa tadi ya contohnya. Dalam misalnya Kalian mau tips and trick dalam apa dulu nih selain yang tadi ditanyain? Tadi itu kita udah bahas beberapa. Salah satunya adalah untuk berkenalan dengan seorang wanita, kita harus meminjam korek. Nah, bagaimana obrolan yang dibuka ketika kita meminjam korek itu? Minjem korek ya? Aduh, untuk obrolannya sih yang pertama disiapkan dulu bahan bakarnya. Rokoknya buat bakar pasti bakar rokok dong, nggak mungkin bakar pom bensin dong. Ya, ngapain mau pom bensin juga ke situ, Tuan, kan? Iya, ya rokok minimal Sampurna Mil. Oh, itu. Jangan sebut merek loh. Nggak apa-apa, minimal Sampurna Mil masuk kali. Boleh. Mantap, Tuan. Itu dia. Pokoknya jangan geboy. Kenapa jangan geboy? Kalau geboy nanti sahwat jadi melehoy. Bangsa. Oke. Rokok Sampurna Mil sudah siap, Tuan. Terus apa yang harus kita lakukan? Itu. Jadi ya pertama kita ya deket-deketin dulu lah, kayak kita harus gimmick dulu nyari sesuatu barang dalam tas atau di saku kita. Oke. Seperti kayak tiba-tiba ngerogoh saku gitu, kayak nyari barang. Nah, kita ngelirik nih, kita scanning dulu nih teman-teman. Scanning itu penting ya, Tuan? Jelas. Kan kita nggak mau beli kucing dalam karung. Oh, oke. Benar. Nggak bisa beli kucing dalam karung, teman-teman ya. Jadi kita harus scanning dulu mana nih yang kira-kira cocok dan hayu gitu. Apa teh hayu itu ya? Hayu. Oke, hayu buat diajak berbincang kan, Tuan? Ya iyalah. Untuk malam-malam yang panjang ya kali nggak berbincang, itu dia. Ya kali diem-dieman aja kayak batu gitu kan ya? Itu. Setelah gini tipis kita deketin. Permisi Nona. Itu yang pertama. Oke, terus udah permisi apa nih? Wah anjing, gue diapain nih bangsa. Aduh anjing, gue gak kuat tahan sama. Setelah permisi apa lagi, Tuan? Ayo, Tuan. Ya mungkin selebihnya ya untuk skill meminjam korek itu tipis-tipis mirip kayak kita kalau minjem korek di abang-abangan dekat Alfamart ya. Oke. Di kursi Alfamart. Indomaret kali, Tuan. Ya sama aja lah. Minimarket. Ya udah. Minimarket. Kenapa di depan si anjing cuma di Indomaret sama Alfamart doang? Mungkin harus spesifik, Tuan, karena banyak yang melihat video ini nanti bakal terinspirasi. Terinspirasi sih mungkin enggak ya. Ini kalian sambil take video. Iya, buat YouTube, Tuan. Ini gue effort loh, Tuan. Karena tadi
gue coba colokin itu nggak masuk ternyata suara lu. Jadi harus dipegang manual. Sayang banget. Memang suara rakyat itu sulit untuk masuk ya, memang ya. Iya emang kayak Iya, pejabat-pejabat maksudnya itu didengar. di Konoha. Oke, oke Tuan, untuk mempersingkat waktu ya dan kita takut mengganggu juga waktu Iya. istirahatnya. Setelah Ya, ini schedule saya masih padat ya, tolong dipersingkat. Oke, siap. setelah semua perbincangan dan kiat-kiat yang diberikan tadi, apakah selanjutnya kita harus membawanya langsung menuju hotel, Tuan? Membawanya langsung menuju hotel. Apakah harus? Karena kan butuh tempat untuk istirahat Iya. secara gitu malam hari. Itu dia. Menurut saya pribadi, ada langkah yang lebih halus. Misalnya, Kita, sebentar, ada motor lewat. bajingan emang, bajingan Din. Lanjutkan Tuan. Kita pastikan dulu apakah dia hayu atau Oh, hayu atau enggak dulu tuh? enggak nih. Setelah dia mungkin hayu, ya kan? Kita tawarin dulu. Makan mungkin atau apa? Itu dia Pak, kita tawarin makan dulu. Udah malam nih, barangkali ada waktu untuk ya kayak semacam dinner bareng atau gimana gitu. Tapi Tuan, biasanya kan dalam histeria anak remaja di malam hari itu kan rata-rata tengah malam menuju dini hari. Apakah ada tempat makan yang buka? Gacoan lah, apa lagi? Oke. Aduh, Apa lagi, gacoan lah. ilmu Ya, lagi kalau aja nggak nih. gacoan. Ilmu lagi aja nih. Ilmu lagi aja nih dari Mas Acil. Baiklah Tuan, mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Kita mau lanjutkan lagi dan kiat-kiatnya nanti mungkin bisa teman-teman yang nonton ini tiru ya gitu. Ya mungkin ya. Dan nanti kita akan bertanya lagi untuk topik-topik berikutnya Tuan. Jadi seperti biasa di jam yang sama ini kita akan menelpon lagi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, kita nggak tahu ataupun Tuan. besok, nggak ada yang tahu kan. Ya silakan. Selagi jadwal saya kosong, mungkin kalian bisa sempatkan waktu ya untuk hubungi saya. Iya. Oke, baik Tuan. Baik, terima kasih Tuan sekali lagi atas ilmunya dan waktunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya, senang berbincang dengan teman-teman semua ya. Terima kasih. Ya, selamat malam Tuan. Selamat beristirahat. Selamat Ini beristirahat. gimmicknya. Hei, buat yang nonton ini gimmicknya. Kata gue juga Pak, memang dia tuh sangat ahli itu. Dari tadi kita dengar kiat-kiat. Wah, selimut gua. Wow. Ini ya. Agak rusuh karena tadi gue bingung nih mau matinya gimana. Serius aja. Itu tadi memang banyak sekali ilmu yang kita dapat di hari ini ya. Iya, Pick up line-nya itu contoh pick up line ya teman-teman ya, boleh ditiru juga gitu. bener banget. Gue juga sampai lupa tadi kita sampai mana ya bahasnya tadi. Karena jujur walaupun tadi singkat ya berbincang dengan tuan muda ini ya. Si tuan muda ini. Walaupun sebentar mungkin belasan menit ya, cuman banyak isi yang bisa kita ambil gitu. Betul. Dan mungkin nanti kita akan perbaiki lagi biar lebih jelas ya suaranya. Karena tadi kurang jelas. Jujur itu ada kesalahan teknis mungkin ya. Iya, kok tiba-tiba nggak masuk suaranya. Anjing capek gue sumpah. Bangsat. Gue sampai lupa tadi sampai mana anjing. Udah berapa menit ini, Pak? Gak tahu, gue nggak Coba ngitung tuh ya. anjing. Udah sejam cuk. Aduh, udah sejam. Gue curiga videonya kepotong anjing. Siapa gue juga anjing. Ya itulah, sampai berjumpa lagi di episode takeover selanjutnya di YouTube Merokes ya seperti biasa, dan untuk audiennya nanti menyusul. Ya, jangan lupa follow sosial media kita di untuk Instagram update lainnya. merokes.network dan follow juga Spotify kita dan noise kita Merokes
langsung aja. Bye Bye bye. bye. Bangsat saja.